Bergabung kembali di sesi ketiga di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Jadi, di video sebelumnya kita bahas penyajian data menggunakan tabel dan grafik, kemudian ada ukuran pemusatan data, nah sekarang adalah ukuran penyebarannya. Nah, bedanya dengan ukuran pemusatan data itu, kalau bisa saya gambarkan, jadi ini misalnya kita punya data, ini adalah sebarannya, kemudian yang namanya pusat data itu di mana dia berkumpul. Ini adalah pusat datanya, bisa X-bar, kemudian bisa median, bisa desil, bisa kuartil, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau penyebaran data itu jarak setiap data, rata-rata jarak setiap datanya terhadap pusatnya. Jadi penyebarannya seperti apa? Nah, itu adalah ada ukurannya, namanya ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data itu adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data, nanti disebutnya sebagai dispersi atau variasi atau keragaman data. Nah, macam-macam ukuran dispersi itu ada dispersi mutlak, ada dispersi relatif. Dispersi mutlak itu ada range, ada simpangan rata-rata, ada varians, ada standar deviasi, kemudian dispersi relatif itu ada koefisien variasi. Kalau koefisien variasi ini bisa digunakan untuk membandingkan variasi beberapa kelompok. Jadi kelompok A misalnya koefisien variasinya sekian, kelompok B koefisien variasinya sekian, mana yang paling seragam? Itu adalah yang memiliki koefisien variasi paling kecil. Nah, di dispersi mutlak yang pertama, kita bisa hitung simpangan rata-rata, bisa varians, bisa standar deviasi. Ini adalah beberapa rumusnya. Sebenarnya ini juga sudah Anda temuin di SMA, jadi sebenarnya saya hanya mengingatkan kembali untuk simpangan rata-rata itu adalah jarak setiap titik terhadap rata-ratanya. Jadi ini adalah nanti harus diketahui dulu rata-ratanya berapa, jadi ukuran pusat datanya dulu dihitung, misalnya di sini menggunakan rata-rata, kemudian cari nilai selisihnya terhadap pusatnya untuk setiap datanya, kemudian diabsolutkan, dijumlahkan, baru dibagi dengan nilainya. Kalau yang ini kalau datanya dalam bentuk frekuensi. Nah, itu simpangan rata-rata. Kemudian untuk varians, kalau tadi dimutlakan, kalau untuk varians dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Itu ada yang disebut dengan faktor koreksi. Kemudian kalau standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari varians. Jadi kalau saya bicara standar deviasi itu perhitungannya akar pangkat 2 dari varians. Nah, kalau dispersi relatif digunakan untuk membandingkan variabilitas nilai observasi pada 2 atau lebih kelompok data yang memperhatikan besar kecilnya nilai observasi pada kelompok data tersebut. Koefisien variasi itu jadi otomatis kita harus menghitung standar deviasi dan juga rata-rata. Nilai standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Nanti mana yang nilai koefisien variasinya paling kecil, itu yang lebih homogen atau lebih seragam. Nah, kita bahas lagi tentang contoh yang skor TOEFL dari 20 orang staf tadi. Dengan menggunakan data yang sama, kita akan menghitung nilai range-nya. Range itu adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Kemudian standar deviasi dan koefisien variasi. Untuk range, tadi dari sini, dari 20 orang staf, skor TOEFL-nya yang paling tinggi itu adalah 600. Kemudian yang paling rendahnya, ini ada 600, kemudian yang paling rendahnya adalah 402. Jadi 600 dikurangi 402 hasilnya adalah 198. Itu adalah range-nya. Jadi selisih nilai tertinggi terhadap nilai terendahnya adalah 198. Kemudian untuk standar deviasi, otomatis Anda harus cari dulu rata-ratanya. Tadi di video sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dari skor TOEFL 20 orang staf itu adalah 500,45. Sehingga nanti Anda kurangi setiap data di sini. 467 dikurangi 500,45 dikuadratkan. Kemudian 480 dikurangi 500,45, kemudian hasil selisihnya dikuadratkan sampai dengan data yang terakhir 457. Nanti dibagi dengan 20 dikurangi 1, kemudian baru diakar pangkat 2 kan. Hasilnya adalah 53.985. Tadi ada 20 orang,
kemudian dikurangi dengan faktor koreksi 1 dibagi 19, hasilnya 53,304. Nah, standar deviasi ini artinya selisih nilai dari 20 orang staf itu skor TOEFL-nya rata-ratanya memiliki selisih 53,304 skornya. Jadi skornya bedanya itu antar 20 orang itu rata-rata 53 beda skornya. Paham ya? Nah, untuk dispersi relatif kita hitung koefisien variasinya tadi sudah diketahui simpangan bakunya berapa atau standar deviasi. Jadi simpangan baku itu adalah istilah lain dari standar deviasi. Jadi kalau saya bicara simpangan baku, itu artinya saya bicara tentang standar deviasi. 53,304 dibagi dengan 500,45 dikali dengan 100%. Hasilnya 10,65%. Nah, kalau koefisien variasi ini hanya kita miliki seperti ini, memang agak sulit diinterpretasikan, tapi kalau misalnya Anda bandingkan dengan kelompok lain, misalnya ini di Departemen A, kemudian di Departemen B diperoleh nilai koefisien variasinya itu adalah 20,65. Jadi nanti kesimpulannya adalah kemampuannya yang lebih merata itu ya di Departemen A yang memiliki koefisien variasi lebih kecil. Jadi ini adalah persentase dari penyebaran datanya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang ukuran kemiringan dan keruncingan distribusi data di video selanjutnya.